lagi ke channel YouTube Panda K. Dan hari ini bersama Kenzi Hai. dan Kelly. Dalam edisi kali ini kita akan membahas gimana sih perawatan kucing. Apalagi Kelly ini lagi hamil, lagi 1 bulan ya Kel. Nah, ada beberapa tips dan perawatan yang akan kita bahas hari ini, apalagi dengan produk terbaru dari Young Living. Baiklah, mari kita simak yang edisi kali ini. Well, halo moms. Pertama-tama kenalin, ini kucing kami yang usianya 1 tahun. Dia sahabat Kimi. Kimi adalah anak kelima saya, umurnya juga setahun. Jadi sama umurnya. Banyak yang nanya, apa bener sih? Nggak apa-apa tuh punya kucing, tapi masih punya balita. Ya kita simak aja edisi kali ini untuk melihat apa bener, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya dilihat, ini si Kelly itu kebetulan adalah kucing kami yang blasteran antara Maine Coon dan British Shorthair. Dan anak-anak udah sayang banget sama dia. Saat ini dia lagi hamil, jadi kerjaannya tidur mulu. Usia kehamilan dia sebenarnya saat ini sudah masuk 35 minggu. Jadi badan dia udah mulai kelihatan banget tuh. Dan Kimi emang usil banget. Jadi dia belum bisa ngerti apa yang harus dilakuin kalau punya kucing. Namanya juga masih setahun. Jadi ini upaya seorang ibu untuk bisa deketin dan memperkenalkan hewan peliharaan ke balita. Oke, emang effort banget ya. Mereka nggak ngerti dan pastinya usil. Tapi ya harus mulai dari sesuatu lah ya. Jadi dalam edisi kali ini kita akan melihat kehebohan dan usaha untuk syuting aja juga pusing banget. Tapi lucu banget sih mereka, karena sayangnya sama si Kelly, makanya banyak belajar lah. Oke, mengenai kehamilan Kelly. Jadi biasanya kucing itu kalau misalnya hamil perlu 9 minggu, antara 57 sampai 68 hari ya. Itu hitungannya 2 bulan lah. Dan saat ini sebenarnya kalau misalnya kucing hamil itu nggak boleh dikasih makan banyak-banyak. Dan kalau bisa sih dicampur dengan wet food. Jadi kalau misalnya udah masuk 35 hari kayak sekarang, harusnya makanan dia supaya bisa nambah protein, ya harusnya dikasih potongan ayam sama kasih makanan basah, karena asupan kalori dan proteinnya juga lebih tinggi. Tapi ini demi syuting, karena kayaknya nggak bisa diem ya si Kelly. Jadi kita ngasih cemilan makanan keringnya dia. Nah karena si Kelly lagi manja-manjanya, makanya kita juga lagi mikir gimana sih caranya biar dia ngerasa tenang di saat kehamilannya. Kita coba dengan Young Living. Nah ini produk yang namanya Pet Renew, yang bisa memberi ketenangan pada kucing pada saat dia menghirup aromaterapinya. Oke. Ini kucing siapa? Yang jadi kucing Kelly. Oke. Mama itunya dinyalain Iya. aja. Oke, Kelly. Oke, sekarang kita masukin aromaterapinya ke dalam diffuser dan akhirnya kita kasih ke dekat Kelly supaya dia bisa menghirup dan mungkin dia bisa merasa lebih tenang, karena ya namanya hamil kan pastinya tensionnya tinggi dan dia rasanya lebih sensitif terhadap segala sesuatu. Ya kayak gitu. Dan gitu kayaknya Kimi tuh lagi senang sendiri dengan pet foodnya Kelly. Saking penasarannya kenapa Kelly bisa makan pet foodnya dan enak, kayaknya dia akhirnya mencicipi ya.
akan kita bawa ke dokter untuk lihat apa aja sih yang diperluin buat kucing yang sedang hamil. Oke, sekarang lagi pakai diffuser buat nenangin si kucing. Jadi Kelly udah hamil sebulan, usia kandungannya sebulan. Terus kita lagi pakai pet care dari Young Living. Nah, pet care ini gunanya untuk menenangkan si Kelly. Jadi kucingnya lebih tenang dan di masa kehamilan sehingga dia juga ngerasa nyaman. Ya, Kelly. Yay! Jadi Kelly punya teman Kimia Mackenzie dan hari ini kita lagi mau ngomongin bagaimana merawat Kelly yang sedang hamil 1 bulan. Nah, biasanya sih kalau misalnya para cat lovers nih suka banget merawat kucing dan berusaha nenangin kucingnya. Nah, salah satu produk dari Young Living yang kali ini kita mau ngomongin adalah pet care. Pet care ini bisa ditaruh di diffuser. Jadi caranya gampang banget. Jadi dia kayak ditetesin kayak biasa, cuman 2 tetes aja atau 3 tetes dan ditaruh deket-deket si Kelly. Nah, di sini dia akan ngerasa lebih tenang dan nyaman. Jadi ini relaksasi buat dia. Tapi selain itu juga, pet care ini juga bisa diolesin di perutnya atau punggungnya si Kelly. Ini juga bermanfaat untuk kayak nenangin dia juga. Jadi selama kehamilan dia nggak bisa stres, dia nggak perlu stres dan produk ini benar-benar bantu dia banget. Iya. Dan Kimi. Ini aku malah jongkok. Iya. Nih, Kenzi sekarang bantuin mama untuk ngelus-ngelus ya. Kalau misalnya mau mijet si Kelly, biasanya kalau pakai pet care cuma ditetesin 2-3 tetes aja, tapi dicampur dengan larutan minyak yang lain. Jadi seperti ini. Terus pet care-nya kita tetesin dan kita tambahin campuran minyak yang lain. Tadi udah naruh minyak, jadi minyaknya dikit doang, terus kita oles sampai tangan kita nggak kering ya. Habis kering baru kita olesin ke dia. Jadi ini sebenarnya buat aromaterapi aja, supaya dia juga ngerasa nyaman. Dan minyak ini membantu relaksasi banget buat dia. Apalagi kalau misalnya kucing kayak gini, kalau misalnya dia lagi hamil, dia nggak boleh stres sama sekali. Mama itu Jadi cukup ditaruh aja, diusap-usap di bulunya. dikasih sama mama. Kelly. Kellynya tiduran kayak gitu. Biasanya sih kita terus saja mengelus dia sampai kayak 5-10 menit atau sampai dia ketiduran. Jadi dia seneng banget dan biasanya sih pas bangun-bangun dia udah ngerasa nyaman dan juga kalem. Jadi produk dari Young Living yang buat pet care ini ada berbagai macam variasi dan emang efektif. Kalau misalnya untuk aromaterapinya aja, saya saranin sih pakai Pet Renew aja udah cukup. Oke, setelah 68 minggu saatnya tiba di mana muncul tanda-tanda menjelang kelahiran. Akhirnya masukin aja kita ke kandang dan karena ini baru pertama kali panik banget dan kita ke dokter aja. Oke, kita jalan dulu deh kalau gitu. Aduh. Nah, jadi moms kita ke dokter sama Kelly yang kebetulan aku taruh di sini, cuman dikencengin sama kalau seatbelt kan nggak bisa dimasukin, tapi kalau misalnya kayak gini mungkin dia tidak terlalu goyang-goyang ya, jadi lebih aman. Dan kebetulan karena pas belakangnya juga agak luas, jadi dia kayaknya merasa lebih nyaman. Kelly, kamu nggak ini ya, nggak mual? Oke, baiklah.
jalan ya. Enggak sih, dokternya cuma 10 menit perjalanan, tapi kayaknya sih Kelly juga di dalam perjalanan belum ada tanda-tanda dia mau melahirkan. Jadi dia masih tenang dan mungkin agak gelisah, tapi ya mudah-mudahan dia belum melahirkan deh sesampainya di dokter. Pastiin sih di dalam mobil AC-nya tuh cukup dingin, tapi jangan dingin-dingin banget. Saya sih udah keringet dingin ya, jadi ya udahlah. Yang penting kucingnya aman dan nyaman aja. Oke, waktunya kita bawa Kelly ke dalam. Kita bawain Kelly ke dalam dulu. Sayang Kelly, dia hamil. Cuman mau itu sih, tapi kalau misalnya grooming, dia perlu grooming nggak sih? Kalau seandainya dia mengisi nggak boleh grooming, nggak boleh lagi, takutnya kalau stres nanti malah kontraksi. Sebenarnya sih kalau mau ngecek kebutuhan lebih bagus USG. Gimana? Kalau USG sih adanya di Bintaro, tapi dengan dokter Sisil paling adanya hari Rabu pagi. Oh, Rabu pagi. Jadi biar pasti sih, soalnya kalau di sini ya paling. Nah, berhubung di situ, di klinik yang kecil ini belum ada alat USG, jadi untuk memastikan bahwa benar-benar dia sudah kontraksi atau belum, akhirnya dokternya pun menyarankan kita untuk ke rumah sakit Bintaro. Jadi setelah diperiksa, Kelly dikembalikan ke kandangnya dan akhirnya kita akan berusaha untuk ke rumah sakit Bintaro dulu. Tapi sebelumnya mungkin kita pulang dulu untuk nelpon. Ya udah, aku ke rumah sakit Bintaro aja deh kalau kita. Berarti kalau mau untuk hari ini ke rumah sakit hewan Jakarta aja yang kita gunakan. Oh, baik. Yuk, thank you. Udah ya, thank you Kak. Bentar ya Mas.
Oke, Mam, saatnya kita balik. Tadi dokternya nggak ada, jadi kita masih ke rumah sakit Bintaro. Oke? Nah, selama perjalanan pulang ke rumah inilah si Kelly juga tampangnya udah mulai gelisah banget. Tahu-tahu nggak setelah itu tiba-tiba dia melahirkan anak pertamanya di mobil. Jadi akhirnya pada saat kita udah sampai rumah, udah ada 4 anak yang dilahirkan sama Kelly. Biasanya kalau misalnya kucing itu bisa punya anak sebanyak 6 maksimal. Nah, untuk proses kelahirannya itu makan waktu kayak 5-30 menit untuk setiap anak kucingnya. Jadi kalau misalnya kontraksinya kuat, pertama yang dilihat dari kelahiran kucing itu dari kepalanya dulu. Habis itu dia akan makan plasentanya setelah seluruh proses kelahirannya selesai, which is kurang lebih 4-6 jam. Yap, dan itu anak ke-6 dari Kelly, which is anak terakhir yang udah lahir. Jadi akhirnya proses kelahirannya berjalan lancar dan seneng banget. Nah, ini Kelly lagi menyusui anak-anaknya yang udah usia 2 minggu. Jadi kalau misalnya dilihat udah setelah 2 minggu tuh bulu-bulunya udah mulai keluar. Kebetulan anaknya Kelly totalnya 6, tapi yang 2 akhirnya meninggal. Jadi sekarang tinggal 4 aja. Nah, buat kalian yang moms ngeliat kayak gini tuh seneng gak sih? Kalau saya dan anak-anak itu ngerasa terhibur banget bisa ngeliat kucing-kucing kecil ini. Soalnya balik lagi kita belum bahas alasan kenapa anak kecil tuh akhirnya diperkenalkan dengan kucing. Nah, kucing ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling disenengin karena mengemaskan dan lucu. Coba lihat deh, siapa sih yang gak gemes ngeliat kayak gini? Nah, gak heran kalau banyak juga yang mikir akhirnya melihara hewan kucing kayak gini nih di sekitar anak-anak tuh bahaya gak sih? Karena pikiran orang sih akan banyak bakteri dan penyakit. Tapi sebaliknya sih sebenarnya justru dengan melihara kucing untuk anak-anak itu lebih banyak keuntungannya. Nah, kalau misalnya dilihat kan nih hewannya mengemaskan sekali. Jadi punya kucing itu atau hewan peliharaan buat anak-anak balita tuh sebenarnya lebih untuk mengembangkan empati mereka. Selain itu mereka juga dilatih kedisiplinannya. Of course kayak Kimi gitu ya belum bisa ngapa-ngapain, tapi dia ngelihat akhirnya lama-lama mungkin dia tumbuh kembang bersama kucing, dia ada rasa tanggung jawabnya sehingga dia harus disiplin untuk bantu ngasih makan dan lain-lain. Selain itu banyak energi positif yang timbul dari punya peliharaan. Iya dong, punya hewan selucu ini meluk mereka tuh udah kayak ngelepasin hal-hal negatif kan, jadinya seneng banget. Nah, ini juga akhirnya kita juga gak ngerasa kesepian.
Jadi kita pulang kayak ada teman mainnya, anak-anak juga. Terus gimana kalau misalnya pada punya alergi? Apakah akan lebih meningkatkan resikonya? Sebenarnya itu akhirnya punya alergi itu dihadapin aja. Jadi punya kucing sebenarnya nggak meningkatkan alergi, tapi dia lebih kayak netralin karena akhirnya mereka berhadapan dengan apa yang dialergiin ya istilahnya. Jadi ini bisa juga dari punya peliharaan kucing itu bisa nolong anak yang punya gejala autism. Karena dia ada hewan atau peliharaan yang bisa ngebantu gerakan motorik dia. Selain itu, anak tuh jadi nggak stres karena ternyata dengkuran kucing itu menghasilkan 20 sampai 150 Hz frekuensinya yang kalau misalnya didengar sama manusia itu mendorong endorfinnya. Jadi kesimpulannya sekarang saya cuma mau memperkenalkan beberapa kucing-kucing lucu kita yang udah ada di rumah kita. Jadi kita punya 4, yang 2 itu warna kuning kemasan dan 1 polka dot antara hitam dan putih dan 1 lagi hitam legam. Mereka lucu banget sih, lagi nakal-nakalnya, lagi penasaran. Jadi untuk video kedepannya kita akan ngeliat kelucuan-kelucuan mereka dan mungkin lebih kenalan lagi dengan nama-nama mereka. Dia udah dapet kan? Satu jatuh, Ma.
Oke, moms, kita akan mengakhiri edisi ini. Tapi kesimpulannya adalah, seperti halnya Kimi, jangan takut deh ngenalin hewan peliharaan seperti kucing kepada anak balitanya. Pasti bagus dan positif terus. Ya nggak, Kimi? Sayang. Mah. Oke, moms, thank you so much buat yang udah pada nonton tayangan edisi kali ini bersama Kelly, Kimi, Kenzie, dan semua yang ada di rumah ini. Untuk edisi berikutnya, stay tune. Tapi bagi yang belum, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan buat yang sudah, kita tunggu di edisi berikut. XOXO, stay safe, stay healthy, and see you in the next edition. And this edition is a collaboration with Young Living. So guys, don't forget to order, especially kalau yang punya kucing, karena it really works.